Aman kan Vicky kan? Tes. Oke, halo semuanya. Sesuai nama judulnya yaitu Devil Advisor yang dimana ini adalah segmen baru aku. Jadi ini simple, ini hanya ngobrol biasa aja, cuman ngobrol hal-hal yang agak tabu ya di dunia kripto atau ya seenggaknya yang cukup mengganjal lah di pikiran banyak orang. Jadi nanti bakal aku bantu jawabin. Dan sekarang aku kedatangan teman baru nih, namanya Bro Rifki. Bro, mungkin Bro Rifki ada mau memperkenalkan diri dulu sebelum bertanya-tanya. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Rifki. Sekarang aku berkecimpung di dunia kripto. Dan sekarang aku mau menanyakan beberapa pertanyaan buat Bro Septa. Oke. Mulai dari apa itu kripto, gimana Oke. cara membedakan kripto yang aman sama Oke, yang oke. scam gitu. Oke. Lumayan konseptual ya pertanyaannya ya. Jadi ya memang sih sebenarnya eh, sebenarnya orang yang masih belum paham kripto itu masih banyak lah kalau kita tarik lebih luas lagi ya. Kita ngerasanya orang yang paham kripto itu udah banyak karena kita ada di circle tersebut. Ya. Tapi kalau kita tarik lebih luas lagi, masih banyak loh orang yang belum memahami kripto ini. Ini sayang banget sih sebenarnya kalau opportunity-nya ditinggalin ya. Oke, sekarang coba Bro Rifki, apa pertanyaan pertama yang mengganjal di pikiran Bro Rifki? Oke, pertanyaan pertama, apa sih kripto itu? Dan kenapa banyak orang yang skeptis yang menganggapnya kripto itu scam, terutama di Indonesia ya? Iya ya, oke. Ya ini pastinya pertanyaan yang cukup bagus lah. Yang menarik itu bukan tentang apa itu kriptonya, tapi aku highlight ke kenapa masih banyak orang yang menganggap kripto itu scam. Oke, aku jawab yang kenapanya dulu ya. Jadi gini, sorry to say nih ya, kebanyakan orang Indonesia itu sebenarnya masih minim literasi. Iya. Jadi mereka kalau FOMO terhadap sesuatu, mereka itu langsung gas aja tanpa pikir panjang. Ya sebenarnya kalau FOMO itu nggak masalah sih. FOMO itu membuat manusia untuk mau mempelajari sesuatu. Nah, tapi sekali lagi, sorry to say nih ya, problem banyak orang Indo itu kalau udah FOMO langsung gas. Bukan FOMO, cari literasinya dulu. Nah, apalagi di era sosial media sekarang ya, yang dimana informasi itu beredarnya cukup cepat sekali ya. Ada banyak orang yang kayak flexing profit, ada orang yang banyak flexing kalau berhasil beli ini itu dari kripto. Yang akhirnya mereka yang nggak pikir panjang, ya udah FOMO terus langsung gas aja tanpa cari literasinya. Dan ketika mereka rugi, ya seketika mereka langsung nyalain gitu, langsung kayak oh ini tuh aset scam, nggak ada wujudnya, cuman angka-angka doang. Yang ya padahal sebenarnya itu cuman kurang literasi aja sih. Jadi sebenarnya kalau dipelajari lebih dalam lagi, ini tuh bisa memberikan kita keuntungan yang lebih maksimal lah. Dan ya udahlah, lanjut ke sebenarnya apa sih itu kripto buat yang merasa skeptis dulu kali ya. Jadi ya kalau secara teknis kalian bisa cari sendiri lah di internet, jangan malas-malas ya. Nanti ya pokoknya cari sendiri lah kalau masalah teknisnya. Tapi kalau simpelnya gini, intinya kripto itu teknologi yang bakal merevolusi dunia finansial gitu. Iya. Jadi kan sementara ini kan kita kalau transaksi itu masih ada pihak ketiganya lah. Kita nyimpan uang itu masih ada pihak ketiganya ya. Contohnya bank ya. Nah, nanti dengan kripto ini ada teknologi yang namanya blockchain ini. Kita jadi bisa ya lebih efisien lah untuk masalah transaksi dan penyimpanan uang ya. Kita bisa nyimpen uang dalam tanda kutip di mana aja. Terus kita juga bisa melakukan transaksi 24 jam. Terus kita juga ya istilahnya self custody lah. Uangnya beneran ada di kontrol kita sendiri dan lain semacamnya. Dan kalau itu kalau teknologi ya. Tapi kalau investasi ya sebenarnya sama aja sih kayak perusahaan-perusahaan yang ada sekarang. Tapi ini nggak ngomongin Bitcoin ya, ini ngomongin altcoin ya. Jadi ya sama kayak bank. Bank kan suatu produk, suatu perusahaan. Jadi ya ada sahamnya, sama kayak
kripto sebenarnya ini teknologi yang ada perusahaannya, ada orang-orang yang merawat di dalamnya. Jadi ya sama aja kayak saham itu sebenarnya. Cuman ini versi yang terbarukan gitu sih. Ya, ya. Nah itu jawaban untuk yang tadi kenapa masih banyak orang yang menganggap kripto scam dan apa sih sebenarnya kripto itu secara dasar dan pondasinya. Oke, jawaban tadi sangat bagus ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja sih resiko utama dalam investasi di kripto ini? Oke. Ya, ini sekali lagi pertanyaan yang cukup bagus ya. Karena lagi dan lagi kebanyakan orang kalau bahas kripto itu pasti pertanyaannya itu bukan resikonya, tapi gimana sih biar bisa untung ratusan persen atau bahkan untung ribuan persen dari kripto. Tapi ini justru malah mempertanyakan resikonya. Jarak gini. Cukup langka sih orang mempertanyakan resikonya dulu ya. Jadi gini, kalau ngomongin soal resiko, mungkin aku mau mengutip dari quotes-nya Warren Buffett ya. Jadi sebenarnya resiko terbesar adalah resiko yang sesuatu apa menginvestasikan pada sesuatu yang nggak benar-benar kita pelajari gitu loh. Jadi ya apapun di dunia ini sebenarnya beresiko, nggak ngomongin investasi aja. Kita di jalan pun ada resiko amit-amit ya, kita ada resiko ya tertabrak pastinya. Cuman bagaimana kita supaya bisa menghindari tabrakan tersebut ya? Ya kita belajar naik motor yang benar dulu. Jadi kita turuti rambu-rambu lalu lintas. Ya sama kalau di kripto, kalau mau ngomongin resiko, ya kita benar-benar pelajari dulu nih dan ya supaya untuk meminimalir resiko tersebut ya minimal kalau kita mau invest di suatu koin atau project uh, kita baca dulu websitenya, kita baca dulu white papernya. Ya mungkin susah, mungkin capek, mungkin berat, tapi ya semua itu harus dipaksakan supaya kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Jadi ya kalau ngomongin resiko sih ya pasti semuanya ada resikonya. Cuman resiko yang paling berbahaya itu adalah ketika kita terjun terhadap sesuatu yang nggak bener-bener kita pelajari ya. Oke, tadi sudah ngomongin soal resiko ya. Sekarang aku mau nanya lagi soal bagaimana sih cara membedakan koin kripto yang aman dengan yang scam gitu. Oke. Ya, lagi ini sebenarnya agak teknis ya, tapi ya baiklah kita harus terus belajar ya. Cuman kalau membedakan ya, sebenarnya kalau mau cari kripto yang bener-bener aman itu gampang sih bro. Ya cuma satu sih jawabannya, Bitcoin. Udah, itu itu udah beneran yang paling aman ya. Kalau kalian bener-bener tahu mempelajari deep tentang Bitcoin itu sebenarnya aset yang paling nggak beresiko di dunia ini. Bahkan kalau dibandingkan emas sekalipun, dibandingkan properti sekalipun, dibandingkan saham sekalipun itu Bitcoin itu adalah aset yang paling nggak beresiko. Nah, tapi kalau untuk altcoinnya, mungkin pertama dari itu sih, gini aja deh. Mungkin kalau masih agak sulit mempelajari teknis bagaimana membedakan kripto yang scam atau tidak, kita lihat aja foundernya. Misal nih ya, ada koin yang namanya Toncoin gitu. Nah, kita ya browsing aja tinggal Toncoin itu foundernya siapa sih? Nah, ketemu kan Pavel Durov. Nah, setelah kita tahu foundernya, coba kita cari lagi track back ke belakang. Orang ini pernah menciptakan suatu hal gak? Dan suatu hal ini beneran bisa jadi besar gak oleh orang ini? Ya contohnya kayak Pavel Durov tadi. Pavel Durov itu kan ada track record buat Telegram. Dan tahu sendiri kan, Telegram itu sekarang sukses apa. Usernya kan bahkan udah mencapai 2 miliar orang loh. Udah ya seperempat manusia yang ada di bumi. Nah itu bisa dijadikan contoh. Oh ya kalau dia sebelumnya itu udah apa namanya udah buat produk yang bagus, berarti kemungkinan besar
produk yang selanjutnya which is kriptonya ini bisa bagus. Tapi lagi-lagi ya resiko pasti akan selalu ada, tapi seenggaknya kalau orangnya itu udah punya track record bagus atau seenggaknya orangnya udah cukup kaya lah, itu pasti nggak akan aneh-aneh sih. Jadi ya ibaratnya gini, kalau memang orang tersebut udah super super kaya, ya apalagi sih yang mau dicari kalau hal-hal materialis. Jadi kalau masih belum kaya kan masih orientasinya kan masih uang. Tapi kan kalau udah beneran kaya, pasti orientasinya bukan uang, pasti sesuatu yang lebih besar lagi. Ya itu salah satu kalau teknisnya kalian lagi dan lagi jangan malas untuk literasi. Tapi kalau untuk barrier pertamanya, kalian lihat nemu koin, kalian lihat aja foundernya, track back ke belakang seberapa sukses orang ini buat produk-produk sebelumnya. Gitu sih kalau mau membedakan bagaimana cari kripto yang legit dan scam, karena ya sama aja sebenarnya berinvestasi itu bukan kepada projectnya tapi kepada manusianya. Oke, itu kan dari sisi diri kita sendiri ya. Ya, Bagaimana kalau soal regulasi pemerintah dalam mengurangi risiko terkena scam ini? oke. Sebenarnya pemerintah kita ya sudah cukup aware sih terhadap kripto. Sekarang kan kripto kan udah diawasi oleh Bapepti ya, tapi katanya di 2025 ini mau diambil alih sama OJK. Tapi gini, kalau sebenarnya kalau ya gampang sih kalau mau cari koin-koin yang scam itu yang scam atau tidak itu gini, ya tinggal pakai exchange lokal yang udah terdaftar di Bapepti aja. Karena gini, exchange lokal itu nggak mungkin sembarangan buat ngelisting koin gitu loh. Jadi koin atau token yang di listing di exchange yang udah seenggaknya udah teregulasi atau diawasi Bapepti, itu melisting koinnya pasti yang juga udah beneran diregulasi juga sama Bapepti. Sekarang udah ada total 400-an something lah koin-koin yang udah listing. Ini sebenarnya udah cukup banyak. Nah, eh ya peran pemerintah sebenarnya sudah juga cukup membantu sih. Jadi ya kalian juga jangan aneh-aneh juga lah. Misal kalau kalian nemu koin aneh, terus kalian masih anggap aja kalian itu masih beneran baru nih, terus kalian nemu koin aneh dari sosmed atau mana, coba di search dulu kali di exchange lokal ya, ini ada nggak nih. Kalau misal nggak ada, itu berarti ya nggak teregulasi, jadi masih resiko scamnya itu lebih besar daripada koin-koin yang udah listing di exchange lokal nih. Ya sebenarnya peran pemerintah itu udah cukup bagus sih, tinggal kita manfaatkan aja lah privilege ini. Oke, tadi kan dari sisi dirinya sendiri udah, dari sisi pemerintahnya juga udah. Ya. Sekarang kan adanya nih faktor eksternal seperti influencer yang secara langsung atau tidak langsung itu mempromosikan token atau koin kripto. Nah, gimana pendapatnya? Oke, ya nggak bisa dipungkiri ya, sebenarnya kripto ini adalah industri yang dibangun berdasarkan atensi. Jadi untuk nyari atensi, untuk nyari perhatian dari masyarakat, jelas butuh yang namanya sosmed, butuh influencer yang cukup berpengaruh. Tapi gini, sebenarnya kita nggak masalah sih. Misal kalau mau eh, ikutan koin atau token yang secara tidak langsung ataupun langsung dipromosikan oleh influencer, ya ya baik lagi, tujuan kita di sini kan ya udah cuma cari uang doang kan, nggak usah terlalu dipikir berat-berat lah. Nah, tapi lagi dan lagi aku tekankan di sini, coba di research ulang. Jadi misalnya kayak Bro Rifki nemu suatu konten yang bahas koin ini kayak udah dibagus-bagusin, coba di double check lagi. Ini memang beneran project yang bagus dan secara teknikal atau secara pergerakan pasarnya emang udah ketinggian atau enggak sih. Jadi ya ya sebenarnya nggak apa-apa juga, karena kalau quote and quote dipromosikan influencer kan ya juga lebih gampang lagi lah untuk naiknya ya. Tapi ya cara membentengi dirinya seperti itu sih. Kadang aku sendiri pun juga nemu koin aneh-aneh itu bukan berdasarkan riset sendiri. Kadang-kadang juga ya nemu di sosmed. Dan ya memang
ya ada yang boncos juga, ada yang untung juga, tapi lagi dan lagi di sini tujuan kita itu cuman cari uang gitu loh. Jadi gak usah terlalu idealis. Kalau mau ngikutin pun juga gak apa-apa, mau gak ngikutin juga apa-apa. Tapi kalau mau ngikutin, sekali lagi coba di double check lagi. Ini beneran project yang bagus dan secara harga sebenarnya udah ketinggian gak sih? Atau mungkin ya juga bisa dicek dari influencernya gitu loh. Ya lagi kayak track recordnya influencer ini bagus atau enggak sih. Jadi ini sih pendapatku. Jadi kalau ya mau mereka kan juga mau cari uang, jadi nggak ada salahnya loh buat mempromosikan sesuatu. Tapi kita juga bebas mau ngikutin atau nggak ngikutin. Tapi kalau mau ngikutin ya make sure mau seberapa meyakinkan pun influencer tersebut menjelaskan koinnya, lagi dan lagi make sure ini tuh beneran project yang bagus dan harganya ketinggian enggak. Jadi ya meskipun dibagus-bagusin, kalau kita sendiri pun nggak udah riset dan nggak yakin ya nggak usah. Gak usah dipaksakan gitu loh. Jadi itu sih buat kalau tentang influencer yang mempromosikan suatu project atau token. Oke, meme coin. Mhm. Meme coin ini kan sekarang lagi tren-trennya nih. Banyak orang yang FOMO masuk-masuk ke meme coin. Nilainya bisa ratusan ribu persen. Iya. Nah, Apakah keberadaannya ini menjadi stigma positif atau negatif? Gimana menurutmu? oke, kalau ngomongin meme coin ya, entah kenapa aku punya pendapat lain nih soal meme coin. Justru malah ya banyak bilang ya kalau meme coin tuh quote and quote bullshit ya. Karena ini memang angin-anginan doang, gak ada projectnya. Tapi kalau kalian tahu influencer yang namanya Murad ya, dia itu pernah bikin statement yang lumayan bold gini ya. Seenggaknya Meme itu adalah project yang paling jujur daripada altcoin yang lainnya. Karena ya Meme ya fair-fairan aja kan, dia nyampeinnya oh ini cuman buat fun-fun aja, cuman buat apa itu seru-seruan aja. Nah, sedangkan altcoin yang benar punya project, katanya itu projectnya itu cuman dibuat balutan aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini angin yang cuman dinarasikan sama projectnya aja. Jadi kalau meme coin ditanya stigmanya negatif atau positif, justru menurutku malah positif karena gini, ya kayaknya sih ya kayaknya orang yang eh, terjun di dunia kripto itu atensinya itu pasti dapat dari meme coin gitu loh. Ya contoh kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya, orang yang masuk kripto ya mungkin kenalnya dari Bitcoin dulu, tapi banyak juga yang sebenarnya kenalnya itu dari Doge, dari Shiba. Kan mereka enggak bertanya nih, oh apa ini koin gambar anjing bisa naik ribuan persen. Dan akhirnya mereka nyoba dan ya secara nggak langsung kan juga memperkenalkan kripto sih sebenarnya. Dan Iya. apa itu mereka akhirnya kan ya lebih eksplor lagi kripto. Dan justru malah lebih fun seperti itu sih, karena kalau kita anggap aja kan kita kalau mau memperkenalkan kripto dengan projectnya Ethereum, dengan projectnya Solana, Sui dan lain-lain yang bahasanya itu terlalu teknis kan orang keburu malas ya. Tapi kalau kita justru karena meme coin itu jadi membantu gitu loh. Kayak kalau investasi di kripto itu nggak perlu dibuat pusing, itu bisa dibuat seru-seruan Iya, juga. nggak usah terlalu serius. Jadi ya menurutku justru malah meme coin itu sangat membantu ya orang untuk bridgingnya dari orang yang nggak tahu kripto, yang akhirnya ya jadi tahu kripto. Oke, terlepas dari altcoin atau meme coin, bagaimana pendapatmu tentang kripto di masa depan? At least sampai 10 tahun ke depan lah. Oke, masa depan kripto ya. Eh, as a teknologi sebenarnya kripto itu masih bayi loh. Sekarang ya kalau kita lihat lah, Bitcoin kan baru ada itu masih 2009. Iya. Jadi sekarang 2026 ya kripto umurnya masih 16 tahun lah. Kalau diibaratkan teknologi itu sebenarnya 16 tahun itu masih bayi loh. Dibandingkan kalau teknologi-teknologi lain kayak eh,
elektronik atau kayak transportasi itu kan umurnya udah ratusan tahun kan. Nah, sedangkan kripto ini masih baby lah hitungannya. Dan ya Bitcoin halving pun juga masih cycle keempat gitu loh. Jadi justru kalau ngomongan masa depan ya pastinya cemerlang banget. Dan sekarang ya sekarang yang di umurnya kripto yang masih 16 tahun sebenarnya kita tuh masih termasuk early adopter loh. Kita masih jadi orang-orang yang sebenarnya masih awal banget terjun di kripto. Jadi upside potensialnya itu masih bagus gitu. Jadi ya gitu ya, kalau kalau kita mau betting atau invest terhadap sesuatu, kita harus lihat depannya. Kita harus lihat yang revolusionernya. Jadi kripto ini kan ya yang aku bilang di awal tadi, ini kan bakal merevolusi dunia finansial ya. Jadi ya lagi-lagi kalau ngomongin masa depan, ini tuh pasti bakal banyak sekali mengoutperform berbagai hal ya. Jadi dan kayaknya bakal lebih cepat lagi ya. Buktinya Bitcoin sekarang udah nyampe berapa? Udah nyampe aset terbesar nomor 7 di dunia loh. Coba bayangin itu, levelnya itu udah kayak perusahaan-perusahaan yang berdiri puluhan tahun gitu loh. Jadi ya menurutku sayang aja sih kalau kita nggak belajar dan memanfaatkan privilege kita sebagai early adopter di crypto ini. Oke, sekarang pertanyaan personal nih. Bro Septa kan udah terjun di dunia kripto itu udah lama ya? Iya lama sih ya, sih dari udah satu. Pertanyaannya, bagaimana sih pengalamannya sejauh ini invest di kripto itu? Oke, ngomongin soal experience ya. Jujur aku tuh termasuk kayak ini entah sebuah anugerah atau hal yang buruk ya. Jadi aku awal kenal kripto itu di tahun 2021 November. Yaitu itu bener-bener top cycle gitu. Top cycle dari market kripto yang waktu itu beneran udah ATH-nya gitu. Aku masuk dan karena itu udah dipucuk ya akhirnya nyangkut. Terus habis itu 2022 itu bermarket itu beneran setahun itu sulit banget buat cari game karena hampir maksudnya turun ya, bahkan semua altcoin itu hampir turun 80-90% loh dalam setahun. Tapi ya baik lagi, hal buruk itu bukan buat kita merasa harus marah atau sedih ya, justru kita belajarnya segitu. Kebanyakan orang itu pasti belajarnya itu dari hal-hal yang nggak enak gitu. Nah jujur di tahun-tahun awal 2021 2022 itu lumayan capek ya karena banyak ruginya ya. Dan tapi untungnya karena aku masih mau bertahan buat belajar, akhirnya 2023 itu mulai recovery, 2024 itu turning pointnya di 2024 sih. Jadi kan hitungannya bull market ya, ya dapat rezeki lumayan banyak lah dari beberapa altcoin yang bisa flipping berkali-kali lipat. Nah kalau rugi ya pasti ada. Tahun awal itu ya pasti rugi dan capek juga, cuman ya gimana namanya, experience itu ya harus dirasakan. Jam terbang itu harus dirasakan, nggak bisa dibeli. Jadi itu sih experience itu di dunia kripto 2021 2022 itu beneran rugi parah, minus parah. Tapi untungnya karena aku masih persisten buat belajar, di 2023 aku mulai recovery, 2024 aku mulai flipping buat maintenance wealth-nya. Oke, pertanyaan terakhir nih, ini juga buat teman-teman juga ya. Apa sih saran untuk orang-orang yang mau berinvestasi di kripto? Simple, udah belajar aja, banyakin literasi. Nggak ada sarannya nih gimana, belajari literasi yang dalam. Kalau mau agak gatel pengen langsung terjun ya, cobain Bitcoin aja dulu, rasain naik turunnya. Ntar bakal ekspor sendiri sih. Udah nggak ada saran yang gimana sih, sarannya cuma satu, banyakin literasi, udah itu aja. Dan kalau ngerasa rugi ya semuanya di awal itu pasti akan merasakan rugi, cuman ya disitulah kita belajarnya. Yang penting kalau awal-awal kalian harus bisa lebih dewasa lah untuk memaintain
uang kalian lah. Jadi misal kalau kalau kalian masih awal banget, ya jangan di all in semuanya. Ya gunakan berapa persen yang kalian merasa nggak merasa apa ya, kecewa berlebihan lah ketika uang tersebut hilang. Jadi nanti kalau kalau sudah knowledge-nya semakin bertambah, bisa ditambahin lagi exposure-nya. Tapi kalau ya pokoknya cobain Bitcoin dulu sih kalau awal-awal. Rasain aja naik turunnya kayak gimana. Terus yang paling penting itu ya itu tadi, belajar. Pokoknya belajar 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 terus, cari literasinya terus, jangan males-males. Karena itu semua yang bakal menuntun kita untuk ya lebih eksponensial lagi. Dan ya itu sih saranku buat pemula, nggak ada kata lain selain belajar dan terus-terusan cari literasi sih. Jadi gimana, keresahan-keresahannya udah cukup terjawab belum? Udah sangat terjawab sih. Eh, Dan yang paling aku highlight tadi, yang penting belajar, 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 dan jangan menyerah gitu sih. Oke. Semoga kita bisa ngobrol lagi buat nanya-nanya lebih dalam lagi ya. Oke. Jadi ya mungkin teman-teman juga masih ada yang ganjel ya di pikiran kalian, atau kalau pertanyaannya tabu ya juga nggak apa-apa. Nanti bisa kita kumpulin pertanyaannya, nanti kita bisa bantu jawab lagi guys. Karena gini-gini tuh udah nggak perlu sungkan untuk mempertanyakan hal yang tabu ya, karena ya gimana kita bisa growth kalau kita nggak mau bertanya gitu. Jadi nggak apa, kalian kalau ada pertanyaan yang masih, bahkan pertanyaan aneh pun yang masih ngeganjel di pikiran kalian tentang kripto ya kan, bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Dan sampai jumpa lagi di Devil Advisor yang selanjutnya. Dadah.